Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menetapkan status Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur sebagai DPO meskipun sudah 1 bulan menghilang. Tanpa status DPO, Sabirin leluasa melenggang tanpa ditahan dan mengajukan pra-peradilan. Mungkinkah Paman Birin bisa keluar dari kasus korupsi yang menjeratnya ini? Kita akan membahasnya bersama Koordinator Maki, Boyamin Saiman. Selamat siang, Bang Boy. Ya. Bang Boyamin. Halo, selamat siang. Baik. Bang Boy, kalau kita lihat dari rentetannya ini sudah berstatus tersangka, tapi Paman Birin tidak ditetapkan sebagai DPO, bebas melenggang, dan akan menanti putusan pra-peradilan. Apakah ini mengindikasikan bahwa Sabirin Nur ini percaya diri besok pra-peradilannya akan menang? Hari ini maksud saya. Bang Boyamin. Baik, pemirsa, kami akan memperbaiki sambungan komunikasi dengan Koordinator Maki, Boyamin Saiman. Ya, Bang Boy, sudah bisa mendengar audio dengan clear ya? Ya. Baik. Ya, Bang Boyamin, kalau melihat dari kemunculan Sabirin Nur kemarin di publik, apakah ini menjadi tanda bahwa sebetulnya tersangka yang belum berstatus DPO ini percaya diri akan menang di pra-peradilan? Baik pemirsa, sekali lagi kami mohon maaf atas gangguan teknis. Kami akan memperbaiki sambungan komunikasi dengan Koordinator Maki, Boyamin Saiman yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Bang Boyamin, selamat siang. Selamat siang. Ya. Baik Bang Boyamin, saya ulangi pertanyaannya tadi kalau melihat kemunculan dari Sabirin Nur di hadapan publik dan bahkan belum berstatus DPO, sementara siang ini akan ada putusan pra-peradilannya. Menurut Anda apakah putusan pra-peradilan siang hari ini akan membebaskan status tersangka Sabirin Nur? Berpotensi menangkan pra-peradilan Pak Sabirin Nur. Karena apa? Karena ini jadi konsepnya menjadi penyidikan biasa yang mana Pak Sabirin Nur belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, sementara putusan Mahkamah Konstitusi itu kalau penetapan tersangka belum pemeriksaan sebagai saksi, maka dinyatakan tidak sah. Nah, itu yang berpotensi dikabulkan pra-peradilannya Sabirin Nur atau Paman Birin. Gitu. Nah, tapi apapun ini kan sebenarnya KPK berpotensi menang kalau ini dinyatakan sebagai statusnya daftar pencarian orang gitu. Nah, padahal menangkap beberapa kali nggak ketemu ya mestinya DPO dengan status DPO hitam di atas putih sudah menjadi daftar pencarian orang, maka pra-peradilannya akan gugur secara formil, artinya hanya kulit saja dan itu tidak perlu masuki materi perkara atau memasuki materi perkara pra-peradilan maksudnya. Nah, tapi nyatanya KPK tidak melakukan penetapan status daftar pencarian orang. Nah ini ya versi saya seakan-akan KPK membiarkan Paman Birin memenangkan gugatannya. Gitu. Dengan alasan KPK yang tidak menetapkan status DPO ini sebetulnya menunjukkan apa Bang Boy? Ya saya sebenarnya mau terima kasih ke Paman Birin dulu gitu. Menunjukkan bahwa KPK itu betul-betul kalau robohnya surau kami, ini robohnya KPK kami gitu. Karena pertama yaitu dengan tidak status DPO itu menjadi nongol kemarin, tidak bisa nangkep gitu. Saya seminggu yang lalu kan di wawancara El Sinta itu ditanya selaku detektif gitu. Nah saya jawab juga, enggak kemana-mana, saya yakin juga di Kalsel kan gitu kan. Padahal itu saya nebak aja gitu, bukan karena saya tahu persis gitu. Nah, kalau tahu persis saya laporkan KPK lah mestinya kan gitu kan. Nah dengan tidak DPO itu kan kemarin ya orang-orang yang apel itu tidak bisa dikenakan pidana menghalangi penyidikan karena tidak nangkep kan itu atau tidak membantu upaya KPK gitu. Nah kedua juga berkaitan dengan Paman Birin ini saya makasih menunjukkan bahwa KPK itu belepotan betul sekarang ini antara omongan pimpinan, juru bicara,
dan pimpinan yang lain, antar pimpinan itu berbeda-beda gitu. Tadi misalnya juru bicara ngomong tentang ini mau nangkep gitu. Tapi nyatanya Pak Nurul Gufron misalnya menyatakan tidak akan nangkep dulu, menghormati pra peradilan. Nah ini menunjukkan memang KPK betul-betul pada posisi ini yang sangat tidak seperti yang kita harapkan. Dan kalau memang mereka fokus mau nangkep Maman Birin, itu kan mestinya salah satu pimpinan datang ke Kalsel memimpin penangkapan. Nyatanya juga enggak gitu. Nah katanya baru akan dikirim lagi orang tadi malam. Saya tadi pagi itu bangun tidur itu ngecek sampean sebelum sholat subuh itu ngecek, jangan-jangan mudah-mudahan Maman Birin sudah tertangkap tadi malam. Ternyata enggak, sampai siang ini juga enggak ada. Aduh, Bang Boy, artinya dengan adanya kemunculan Sabirin ke publik kemarin, bahkan memimpin apel, tindakan apa yang seharusnya bisa diambil oleh penyidik KPK? Ya melakukan penangkapan, berarti kan kalau mereka standby di Kalsel seperti yang diomongkan mereka sedang mengupung-upung sampai desa apa, ya berarti kan sesuatu yang bisa langsung nangkep kan itu. Berarti kan ini justru terbalik lagi, KPK malah justru diawasi oleh Maman Birin dan kawan-kawan versi saya. Artinya kan ketika KPK sudah tidak ada di Kalsel, tidak ada di Banjarmasin, nongol gitu. Berarti kan bisa dipantau berarti pergerakan KPK di Banjarmasin atau di Kalsel gitu. Jadi ini betapa bocornya juga gitu dulu rahasia KPK yang begitu hebatnya sehingga bisa nangkep ini itu sampai ke Kolombia pun Nazarudin dulu bisa ditangkap gitu. Nah ini kayak menunjukkan kita semua ini bukan istilahnya KPK itu kan ada yang mempelesetkan kantor polisi cabang Kuningan kan gitu kan, atau kantor polsek cabang Kuningan itu. Nah itu sementara kantor polsek aja kalau buronan itu bisa ditangkap gitu. Nah tapi KPK nggak bisa nangkep, jadi ya banyak hal yang bisa tunjukkan. Dan saya dengar gini, hari ini mereka ke Kuningan beneran gitu, berangkat untuk mau kegiatan akhir tahun atau apalah gitu, membuat laporan kegiatan atau semua pimpinan dan segala pejabatnya ke Kuningan, ini Kabupaten Kuningan. Nah, berarti Bang Boy, kalau di sidang pra peradilan sebelumnya KPK ini sudah mengajukan bukti bahwa Sabirin sebetulnya melarikan diri. Kalau kemudian sudah ada buktinya, ada upaya tersangka untuk kabur, lalu hasil pra peradilannya ternyata tersangka statusnya tetap bebas atau menang di pra peradilan, apakah ini bisa menjadi putusan pra peradilan yang diterima? Iya mau nggak mau, karena kita kan bicara hukum. Hukum kita patuh terhadap putusan apapun yang dikatakan hakim, dan nyatanya KPK memang ada cacatnya dalam menangani perkara ini. Yaitu tadi katanya melarikan diri. Nah mestinya kan hitam putih di atas itu tadi loh, daftar pencarian orang. Nah Mahkamah Agung dalam surat edarannya itu kan melarikan diri atau DPO. Tapi kan kalau bicara bukti hitam di atas putih kan ya status DPO yang disebar ke Polsek, Polres maupun ke tempat-tempat lain oleh KPK di website segala macam gitu, sehingga kalau orang ketemu bisa nangkap gitu. Nah sepanjang itu kemudian tidak ada bukti hitam di atas putih, sementara hukum itu bukti hitam di atas putih, ya maka ya KPK seperti saya katakan hari ini juga itu mempermalukan dirinya sendiri gitu, jadi kayak bingung mau apa gitu. Jadi menjadikan Maman Birin ini menjadi berbeda dengan waktu statusnya yang Pak Setia Novanto. Pak Setia Novanto itu kan dulu ya pra peradilan, tapi diburu kan gitu kan sampai nabrak tiang listrik kan istilahnya kan gitu. Nah ini apa bedanya Setia Novanto dan Maman Birin? Dan menurut saya lebih hebat Setia Novanto harusnya, dia ketua DPR, powerful segala macam. Sementara Maman Birin gubernur yang tidak powerful, partai segala macam gitu. Nah ini menunjukkan bahwa sesuatu yang memang saya harus menghargai, menghormati Pak Maman Birin, ternyata dia levelnya di atas Setia Novanto begitu, masih. Baik, Bang Boy, terakhir singkat saja, ini kan Maki ada rencana untuk melaporkan KPK ke Dewan Pengawas. Apakah laporan ini sudah Anda sampaikan ke Dewas dan apa isinya? Agak sore karena ini tadi ada kerja pagi, terus kemudian isinya hanya simpel aja, satu, melaporkan Pak Nurul Gufron yang mengatakan tadi menghormati pra peradilan tidak nangkep, sementara di penyidikan sudah terbit surat perintah penangkapan. Ini kan sama dengan kayak pimpinan malah menghalangi begitu terhadap penangkapan. Kedua ya, pimpinan KPK tidak menyuruh menerbitkan daftar pencarian orang DPO, sehingga itu ada dua hal kan tadi, kalau DPO satu bisa menggugurkan pra peradilannya Pak Maman Birin, kedua bisa ditangkap oleh warga atau oleh penegak hukum setempat gitu. Jadi dua hal itu yang utama, bahwa
Pertama, pimpinan tidak memerintahkan penerbitan DPO sehingga bisa dipakai dengan segala konsekuensinya tadi. Kedua, pernyataan Pak Nurul Gufron yang menyatakan bahwa menghormati pra peradilan dan tidak perlu tidak melakukan penangkapan. Sementara surat penangkapannya masih on. Itu dua itu aja yang utama. Baik. Dan saya kirimkan saya laporkan ke Dewas itu online seperti biasanya. Saya jarang datang ke sana. Nanti ya ini sedang habis ini kita susun dan kita masukkan paling 1 jam 2 jam sudah masuk laporan saya ke Dewan Pengawas KPK melalui saluran online. Baik, kalau sudah disampaikan nanti kita nantikan bagaimana respon dari Dewas dan juga sidang pra peradilan Sabirin Nur pada siang hari ini. Terima kasih Koordinator Maki Bang Boyamin Saiman telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.